Assalamualaikum anak-anak hebat. Apa kabarnya hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, Ibu mau mengingatkan kalian supaya kalian jangan lupa 3 pesan Ibu, yaitu yang pertama, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi mengenai kemagnetan dan pemanfaatannya. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini adalah mampu menganalisis pemanfaatan medan magnet pada migrasi hewan. Pernahkah kamu melihat hewan-hewan yang sedang bergerak mencari mangsa atau bermigrasi? Olah hewan-hewan tersebut telah mengetahui arah tujuannya, bukan? Satu cara hewan-hewan tersebut bermigrasi adalah dengan menggunakan prinsip kemagnetan. Nah, ini kamu mengira bahwa magnet hanya ada dalam produk-produk yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata magnet juga ada di dalam tubuh makhluk hidup. Yang ada di dalam tubuh makhluk hidup ini digunakan sebagai alat navigasi. Magnet atau sifat kemagnetan di dalam tubuh hewan dan manusia dinamakan dengan biomagnetisme. Untuk lebih jelasnya, kita akan pelajari satu persatu ya. Beberapa jenis burung, misalnya burung elang dan burung layang-layang, melakukan migrasi pada tiap musim tertentu. Burung tersebut menggunakan partikel magnetik yang ada pada tubuhnya untuk menciptakan peta navigasi dengan memanfaatkan medan magnet bumi. Medan magnet bumi juga digunakan oleh burung merpati pos. Pada zaman dahulu, burung merpati sering dimanfaatkan sebagai kurir surat. Nah, bagaimanakah cara merpati untuk mengetahui jalan pulang? Ternyata, merpati memanfaatkan medan magnet bumi sebagai penunjuk arah pulang. Hal ini ditunjukkan oleh hasil penelitian dari Komel pada tahun 1974 yang memasang magnet di kepala burung merpati. Ternyata, setelah dipasang magnet pada kepalanya, burung merpati tiba-tiba kehilangan arah dan tidak mengetahui jalan pulang. Nah, dari cerita tadi kita dapat menyimpulkan bahwa ternyata burung merpati memiliki magnet sendiri yang ada di dalam tubuhnya, sehingga saat dipasangkan magnet yang lain, maka sinyal di tubuhnya tidak dapat lagi digunakan untuk menunjukkan arah. Tahukah kamu? Ikan salmon adalah ikan yang hidup di Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik. Ikan salmon merupakan ikan yang menggunakan migrasi untuk berkembang biak. Ikan salmon memiliki kemampuan untuk kembali ke aliran sungai air tawar tempat awal mereka menetas dan tumbuh setelah berenang ribuan kilometer mengarungi lautan. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa ikan salmon yang melewati Sungai Fraser di Kanada dapat kembali lagi ke Sungai Fraser setelah 2 tahun bermigrasi mengarungi Samudra Pasifik. Hal ini dikarenakan Sungai Fraser memiliki medan magnet tertentu yang dapat dideteksi oleh ikan salmon. Penyu memulai dan mengakhiri migrasi di pantai timur Florida, Amerika Serikat. Jalur migrasi sepanjang 12.900 km melewati Laut Sargasso, wilayah perairan Laut Atlantik Utara.
Waktu yang dibutuhkan untuk sekali migrasi antara 5 sampai 10 tahun. Tidak seperti migrasi hewan lain yang umumnya dilakukan secara berkelompok, penyu bermigrasi sendiri mengikuti penyu lain, tanpa mengikuti penyu lain. Seorang peneliti yang bernama Kenneth Lohman dari Universitas Carolina Utara mempelajari tingkah laku tukik atau anak penyu saat dihadapkan dengan medan magnet yang berbeda-beda. Peneliti tersebut meletakkan penyu ke dalam wadah air yang dikelilingi alat yang dapat menimbulkan medan magnet. Medan magnet yang dihasilkan sesuai dengan medan magnet jalur migrasi penyu, yaitu wilayah Florida Utara, wilayah timur laut dekat Portugal. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa penyu mengikuti jalur migrasi yang diberikan. Ketika penyu mendeteksi medan magnet yang mirip dengan medan magnet wilayah dekat Portugal, penyu akan berenang menuju selatan ke arah Portugal. Pergerakan penyu dalam mengikuti jalur medan magnet bertujuan untuk menjaga penyu agar tetap berada di lautan yang hangat dan wilayah yang kaya akan sumber makanan. Pernahkah kamu melihat lobster? Pasti pernah ya. Ada banyak lobster. Salah satunya yaitu jenis lobster duri. Lobster ini merupakan jenis lobster air laut yang melakukan migrasi. Kenneth Lohman meneliti kemampuan lobster duri untuk mendeteksi medan magnet dengan cara meletakkan lobster duri ke dalam bak air yang dapat diatur medan magnetnya. Setiap kali medan magnet diubah, lobster duri akan menyesuaikan diri untuk tetap bergerak menuju ke arah kutub utara. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa lobster duri mampu merasakan medan magnet bumi untuk memandu migrasi yang dilakukan dari lepas pantai Florida menuju laut lepas yang lebih hangat dan tenang di setiap akhir musim gugur. Tahukah kamu bahwa dalam tubuh bakteri magnetotektik bakteria atau MTB terdapat organel atau komponen khusus yang disebut magnetosom? Magnetotaktik bakteria merupakan kelompok bakteri yang mampu melakukan navigasi dan bermigrasi dengan memanfaatkan medan magnet. Beberapa jenis bakteri ini memiliki flagela yang berfungsi sebagai pendorong saat bergerak. Jenis bakteri ini ditemukan pertama kali oleh Richard P. Blackmore pada tahun 1975. Magnetosom tersusun atas senyawa magnetit Fe3O4 atau greigit Fe3S4 yang memiliki sifat kemagnetan jauh lebih kuat dibanding dengan magnet sintetik atau yang dibuat oleh manusia. Magnetosom dan senyawa yang terkandung di dalamnya masih terus diteliti dan diduga memiliki potensi yang besar untuk digunakan dalam bidang kesehatan. Nah, itulah materi kita pada hari ini mengenai pemanfaatan medan magnet pada migrasi hewan. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu mau kalian mencari arti dari istilah-istilah yang telah kita bahas pada hari ini. Yang pertama, yaitu biomagnetik. Yang kedua, navigasi. Yang ketiga, migrasi. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan di grup kelas atau ditanyakan ke WA chat pribadi Ibu, ya. Oke, baiklah. Ibu kira sampai di sini dulu pertemuan kita pada kali ini. Lebih dan kurangnya Ibu minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.